rumah tua. Tangga berderit, kamar nomor 7 di ujung lorong, selalu kosong. Ibu Henderson, pemilik rumah, selalu menghindari bicara tentang itu. Penyewa baru, bermata cerah dan penuh harapan, pasti bertanya. Ibu Henderson hanya menggeleng, tatapannya kosong. Beberapa kamar katanya suaranya berbisik, punya cerita. Tidak ada yang pernah tinggal di kamar 7 terlalu lama. Seminggu paling lama. Lalu mereka pergi, wajah pucat, mata lebar dipenuhi ketakutan. Sarah, mahasiswa baru di kota, adalah yang pertama. Dia butuh kamar murah. Kamar 7 tampak sempurna. Malam pertama dia merasa dingin. Kamar itu membeku meskipun jendela tertutup rapat. Lalu terdengar bisikan. Suara pelan tidak jelas berputar-putar di sekitarnya. Dia mencoba mengabaikannya. Dia bilang pada dirinya sendiri itu hanya angin, tapi bisikan itu semakin keras, semakin mendesak. Sepertinya berasal dari dinding. 1 minggu. Itu saja yang dia tahan. Dia pergi, main. John, seorang penulis yang mencari inspirasi, adalah yang berikutnya. Dia mencemooh cerita Sarah. Hantu, omong kosong. Tapi malam pertama dia merasakannya juga. Dingin menusuk tulang yang meresap ke tulangnya. Dan kemudian dia melihatnya. Bayangan sekilas di sudut matanya. Gerakan cepat yang menghilang, dia berbalik. Suatu malam dia terbangun kaget. Sebuah tangan dingin memegang lengannya. Dia melihat ke bawah. Tidak ada. Tapi perasaan itu tetap ada. Syed membuat punggungnya merinding. Dis mengemistisnya asokan pakir. Cuma puklat secaya bercantu. Sesuatu tinggal di kamar 7. Sesuatu ingin pergi. Emily, seorang fotografer, tertarik pada keindahan ruangan yang menakutkan. Dia membawa cermin antiknya yang berukir. Setiap kamar katanya butuh sentuhan sejarah, tapi cermin itu memantulkan lebih dari sekadar bayangannya. Di kedalamannya dia melihat sekilas dunia lain. Sosok bayangan bergerak tepat di luar batas penglihatan. Suatu malam dia terbangun dan mendapati cermin itu bersinar dengan cahaya yang tidak wajar. Dia mendekatinya, terpesona. Di pantulannya, dia melihat kamarnya. Tapi itu bukan kamarnya. Perabotannya berbeda, lebih tua, dan berdiri di sudut, sesosok. Seorang wanita bergaun putih, wajahnya pucat dan lesu, matanya dipenuhi kesedihan yang tak terkatakan. Emily mundur, jeritan tercekat di tenggorokannya. Sosok di cermin itu mengulurkan tangan, tangannya menembus kaca, meraihnya. Ibu kos memperhatikan, hatinya berat. Dia tahu ceritanya. Dia pernah mendengar bisikan itu sendiri, merasakan napas dingin di lehernya. Dia sudah mencoba memperingatkan mereka, tapi mereka tidak pernah mendengarkan. Mereka selalu berpikir mereka lebih kuat, bahwa mereka bisa mengatasinya. Tapi kamar 7 selalu menang. Dia hanya berharap dia tahu kenapa. Apa cerita di balik kamar 7? Mengapa jiwa-jiwa ini terperangkap? Dan adakah yang bisa dia lakukan untuk membantu mereka? Bagian 6, Secercah Harapan, Kunjungan Pendeta. Suatu hari, seorang pendeta, Romo Michael, tiba di rumah itu. Dia telah mendengar desas-desus, merasakan kegelapan yang menyelimuti bangunan itu. Dia meminta untuk tinggal di kamar 7. Ibu Henderson ragu-ragu. Dia telah melihat apa yang dilakukannya pada orang-orang. Tetapi ada sesuatu tentang sikap tenang Romo Michael, keyakinannya yang tak tergoyahkan, yang memberinya secercah harapan. Dia memasuki ruangan dengan berbekal iman dan alat kerjanya. Air suci, sebuah salib, sebuah kitab suci. Dia menghabiskan malam dengan berdoa. Suaranya seperti balsam yang menenangkan melawan bisikan yang mengerikan. Bagian 7, Kebenaran terungkap, portal ke masa lalu. Saat jam berdentang tengah malam, ruangan semakin dingin. Bisikan-bisikan itu semakin kuat, berubah menjadi jeritan. Romo Michael tetap berdiri, suaranya tegas saat dia membacakan ayat-ayat dari bukunya. Tiba-tiba udara berderak dengan energi. Pusaran cahaya muncul di tengah ruangan. Di kedalamannya Romo Michael melihat mereka. Sosok-sosok hantu terperangkap dan tersiksa, wajah mereka terukir rasa sakit dan putus asa. Demon state. Memselbish, to berftij. Itu adalah portal, sebuah cuma selalu menyimpan gembraid dengan suldam sepekan. Bagian 8, Terperangkap, perjuangan putus asa untuk melarikan diri. Sosok-sosok itu mengulurkan tangan, jari-jari dingin mereka menyentuh tangan Romo Michael. Dia merasakan rasa sakit mereka, keputusasaan mereka untuk membebaskan diri. Dia harus membantu mereka. Tapi bagaimana caranya? Dia tahu ceritanya. Portal seperti ini tidak dapat diprediksi, berbahaya.
Jika dia tidak hati-hati, dia bisa tersesat dalam pusaran kekacauan masa lalu. And gets within sexuality for being enduring. Mencektua. Bagian 9 putaran terakhir, sebuah siklus dimulai lagi. Keesokan paginya, Ibu Henderson menemukan kamar Romo Michael kosong. Buku itu tergeletak terbuka di lantai, salib di sampingnya. Tapi Romo Michael telah pergi. Apakah dia menutup portalnya? Atau apakah dia telah dihantui olehnya jiwa lain yang hilang karena misteri kamar 7? Jawabannya datang seminggu kemudian. Seorang penyewa baru tiba, matanya berbinar penuh harapan, kopernya di tangan. Dia memandang Ibu Henderson senyum di wajahnya. Kamar tuh, siklus tikul.